Amen. Shalom, shalom. Mari sama-sama saya ajak kita membuka Alkitab kita. Mazmur 108 ayat 1 sampai ayat 14. Mazmur 108 ayat 1 sampai ayat 14. Kalau sudah dapat, sebagaimana biasa, saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu jemaat sekalian membaca ayat-ayat yang genap. Yang sudah dapat dan mengerti instruksinya katakan amin. Di bawah judul perikop tentang apa? Syukur dan doa. Saya mulai ayat 1, Anda lanjutkan ayat 2, terus kita bergantian. Nyanyian Mazmur Daud, lanjut. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jawablah aku. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Katakan amin. Katakan amin. Dalam konteks kebenaran ini, siapa dipakai Tuhan menulis pasal ini? Siapa namanya? Daud. Ini berada di pasal 108, berarti sudah cukup lama dia jadi raja. Tahu maksud saya? Dia sudah cukup lama menjadi raja, berarti sudah cukup banyak keberhasilan yang dia alami. Katakan amin. Sudah cukup banyak keberhasilan yang dia alami. Tapi dengan ayat-ayat kita lihat di sini, apa yang terjadi? Nyanyian Mazmur Daud, lihat ayat 2 dan 3. Lihat ayat 2 dan 3. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur berikutnya. Kenapa dikatakan bangunlah hai jiwaku? Kenapa jiwanya berarti tergeletak? Bangunlah hai jiwaku. Ayat 2, ayat 3. Bangunlah hai gambus dan berikutnya. Aku mau membangunkan fajar. Apa maksudnya di balik ini? Yaitu kalau bicara fajar itu terang yang datang di tengah kegelapan. Berarti ayat-ayat ini menggambarkan bahwa Daud sedang menghadapi jalan buntu. Ada kejadian yang membuat pikirannya, perasaannya, kehendaknya lemah. Dia tidak bisa melihat apalagi jalan keluar yang ku terima. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Dia menghadapi tekanan yang begitu berat. Sehingga dia menghadapi jalan buntu, gak ada jalan keluar.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar untuk melihat cara Tuhan melihat. Katakan amin. Saudara, seringkali kita yang bodoh ini, saya ulangi, kita, bukan hanya Anda, kita yang bodoh ini gak ngerti apa kebutuhan kita. Bapak, Ibu, kebutuhan orang berdosa, kebutuhan Anda dan saya yang sok tahu ini, yang sombong-sombong ini, adanya jalan buntu. Ada kejadian-kejadian yang buat kita kecewa. Saudara yang kekasih, orang berdosa atau orang percaya sekalipun dengan segala proses pertumbuhannya seringkali nggak sadar bahwa mental sombong kita seringkali nongol. Egosentris. Dan menganggap kaya keberhasilan, terkenal itu keberhasilan. Terlalu bodoh kita melihat keberhasilan. Makanya Bapak Ibu, salah satu mujizat yang harus kita alami adanya jalan buntu. Kalian bengong nyambung atau kurang? Saudara yang kekasih, bukankah jalan buntu menerjemahkan kepada kita bahwa kepintaran kita, keuangan kita, pengalaman kita tidak pernah jalan keluar? Kekayaan kita, kesehatan kita, bukankah itu nggak pernah jadi Tuhan? Dalam perjalanan Alkitab banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan menghadapi jalan buntu. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan begitu terkenal, begitu tok mentok. Supaya kita ngerti, memang Bapak Ibu saya ingatkan, memang kita bodoh tanpa Tuhan. Tuhan dengan jujur berkata, di luar aku kau tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika hidup saya Kristen, saya aktivis pemuda gereja, sakit jantung menyerah saya. Bertobat lahir baru, melayani kesana kemari, kena jalan buntu lagi. Ya, saudara yang kekasih, kita seringkali nggak sadar pertobatan lahir baru itu titik awal. Pertobatan terus menerus itu harus kita butuhkan. Makanya Daud berkata apa? Tertindas itu baik bagiku. Kemalangan orang benar banyak. Hamba Tuhan terkenal, mentok dengan perkawinannya, mentok dalam hidupnya, mentok. Ya, saudara yang kekasih, makin banyak pelayanan, makin banyak kita dipakai Tuhan, makin harus kita makin mengerti bahwa semuanya adalah kasih karunia. Katakan amin. Ya. Daud ini sebelum jadi raja sudah banyak keberhasilan. Sampai rakyat orang Israel nyanyi apa? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Berikutnya. Tetapi Daud berlaksa-laksa puluhan ribu. Lihat ayat 11 sampai ayat 12 Bapak Ibu. Ayat 11 sampai 12. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah engkau ya Allah yang telah membuang kami dan yang tidak maju ya Allah bersama-sama bala tentara kami? Kuncinya bukan di pengalaman dia. Kuncinya di Allah. Dia begitu banyak pengalaman kemenangan-kemenangan. Suatu kali ada bangsa yang gak begitu kenal Israel, nantangin mereka. Daud lihat, kecil banget loh. Jumlah tentara gue lebih banyak dari tentara lo. Lo gak kenal gue.
Gue udah banyak sekali pengalaman bangsa-bangsa besar dari lo bisa kukalahkan. Bangsa Asyur, bangsa Edom, bangsa-bangsa besar. Hah, kuda lo kuda Sumbawa. Boleh ya saya dramatis sedikit ya. Kan saya yang khotbah. Kuda-kuda saya besar-besar. Persenjataan lu bambu runcing, gua M16. Habis lu. Begitu perang, kalah Daud. Itulah dia kata, siapa yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapa yang menuntun aku ke Edom? Bukankah engkau yang Allah yang telah membuang kami? Bahwa pengalamanku gak pernah solusi bagiku. Kepintaranku dalam menyusun strategi peperangan tidak pernah andalanku. Ketika ku andalkan, hancur aku. Saudara, kebodohan kita, pengalaman Tuhan kita. Kebodohan kita, kepintaran, solusi bagi kita. No, gak ada itu. Sama sekali gak ada. Lebih super bodoh lagi kita, dalam kebodohan kita, dalam jalan buntu kita selalu pakai cara kita lagi. Buntu perkawinan Anda, konflik rumah tangga Anda, buntu beberapa kali saling sakit menyakiti. Cerai deh. Makin bodoh lagi manusia ini. Gak mau tunduk kepada Tuhan. Dia kira perceraian jalan keluar. Memang sadarlah Bapak Ibu, kita bodoh tanpa Tuhan. Yang paling malang dalam hidup ini bukan sakit kanker. Yang paling malang dalam hidup ini bukan gak punya duit. Yang paling malang dalam hidup ini gak punya Tuhan. Katakan amin. Ya. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Salah satu mujizat bagi kita, bukan saja sakit sembuh, sehat sakit parah, itu juga mujizat bagi kita. Saya ingatkan Bapak Ibu, orang-orang kayak model kita ini perlu sakit parah acap kali. Jujurlah, kalau kita sehat, ganteng, kaya, segala punya, sombong, suka maki-maki pasangan, nggak pernah sakit-sakit, gampang nggak dilayani. Pak, ayolah Pak ke gereja. Apa ke gereja? Oh, nantangin. Pak, janganlah ngerokok. Apa jangan ngerokok? Emang kenapa? Keluar kau. Oh, sombong-sombong kita ini. Tapi kalau orang sombong, kaya, sehat, tiba-tiba kena kanker prostat parah. Lembut gak mukanya? Jangan pura-pura gak ngerti kalian. Pak, udahlah jangan ngerokok. Iya Pak Pendeta, iya. Oh, lembut banget mukanya. Salah satu mujizat yang saya lihat di muka orang sombong adalah sakit parah. Unang mekel kamu. Sorry. Ini bahasa, habis nyanyian tadi bahasa Batak, saya kira di HKBP nih. Jangan ketawa lo, bertobat lo, gitu kan. Iya, paling enak lihat muka orang sombong ketika di ICU. Benar enggak? Rata-rata muka orang di ICU, oh lembut sekali. Kayak muka malaikat semuanya. Kurang darah sih mukanya. Putih. Mau didoakan Pak? Iya Pak Pendeta. Iya Pak Pendeta. Oh, mujizat terjadi, si sombong nangis. Badan betato, tinggi besar, nangis, cengeng. Waduh, saya bilang, bapak-bapak saya ingatkan Anda juga perlu nangis. Jangan sok kuat lah. Ya, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Salah satu mujizat yang indah, kita nggak mendapatkan jalan keluar di luar Tuhan. Kita tidak mendapat jalan keluar di luar Tuhan. Itu mujizat yang paling indah. Yang paling ngeri, kita selalu dapat jalan keluar di luar Tuhan. Itu keberhasilan yang menipu gaya MacGyver. Ya.
Semua keberhasilan di luar Tuhan itu pekerjaan yang begitu mengerikan, licik. Begitu mati langsung jalan tol ke neraka loh. Anda dan saya membutuhkan jalan buntu. Katakan amin. Enggak rela muka lo. Ya. Ada orang menikah menemukan jalan buntu. Saya udah sakit jantung, melayani Tuhan ke sana kemari, mimpin kebauan rohani, sekolah teologi, ngajar sekolah teologi, menikah, buntu saya. Itu yang pernah saya jelaskan. 6 tahun perkawinan kami, istri saya tidur, saya bilang sama Tuhan, Tuhan lihat hatiku Tuhan. Gak mungkin kau kubohongi Tuhan. Sedikit pun aku gak ada niat cerai sama ini orang. Apalagi tukar tambah, gak ada itu. Gak ada niat tukar tambah. Apalagi buka cabang, gak ada niat. Kau gak mungkin kubohongi Tuhan. Tapi jujur Tuhan, aku gak mampu menjalani perkawinan ini Tuhan. Ya. Kalau dia tidur, aman aku Tuhan. Kalau dia bangun, datang sabda yang baru dari dia. Ampun aku Tuhan, gak mampu. Ya, itu yang pernah saya jelaskan. Saya latar belakang belajar teater, belajar musik, ngajar dosen di musik. Tapi badungnya ampun-ampun. Saya bisa main piano di satu tempat sampai jam 2 malam. Kemudian pulang dengan baju yang sama tidur. Super jorok, Riton Huta Barat. Ya. Begitu ketemu wanita Tionghoa, wo aini ni ai wo. Menikah kami. Ampun-ampun, menderita sekali saya. Kalian dengar gak? Ini menderita bukan lucu. Gak ada empatinya kalian nih. Menderita banget saya. Tapi lebih menderita lagi dia. Ini boleh ketawa kalau gitu. Biar dia menderita. Ya, dia sarjana teknik kimia. Seluruh hidup ini dilihat dari satu kacamata kimia. Semuanya, apapun. Rumah kami dipel 5 kali 1 hari. Setiap masuk rumah harus cuci kaki dulu. 10 kali keluar rumah, 10 kali cuci kaki. Ampun. Itu rumah sendiri. Kalau saya ke rumah Pak Iswara cuci kaki nggak menderita saya. Karena saya jarang ke sana. Belum pernah ya, belum pernah ke sana. Kalau ke rumah Anda saya cuci kaki, nggak menderita saya. Saya di rumah sendiri cuci kaki. Aduh. Pakaian luar jangankan tidur. Pakaian luar kena kursi saja. Kiamat lokal. Kena kursi aja kiamat lokal tuh. Pakaian luar harus masuk kamar mandi, ganti pakaian rumah. Ada 3 jenis pakaian, itu hukum Tauratnya. Pakaian tempat tidur hanya boleh kena tempat tidur. Pakaian rumah hanya kena di rumah. Pakaian luar hanya di luar. Tidak mudah. Piring gak boleh dicuci pembantu, hanya dia cuci. 1 piring lama banget nyucinya. Sudah dicuci, direndam pakai air panas. Terus diambil dengan jepitan. Oh ya. Selesai itu udah tiris 1,5 jam, diambil dilap. Semua piring, sendok, garpu, gelas dibungkus kayak lemper. Dibungkus. Begitu makan dikeluarkan, disiram lagi pakai air panas. Saya bilang, mama, saya ini pendeta. Saya hafal doa Bapa kami. Jauhkanlah kami dari pencobaan. Begini bersihnya kau dekatin gua dengan pencobaan. Gua makan di luar mencret. Ya, lebih bersih daripada restoran manapun paling bersih. Saya khotbah pelayanan, nginap di hotel bintang 5. Udah sampai di kamar disuruh tunggu di luar.
Maka semua spray sarung bantal dicopotin. Diganti dari rumah. Lu jangan ketawa, ini penderitaan. Ya. Semua diganti tuh. Anduk-anduk hotel diambil, digulung, ditaruh depan pintu luar. Anduk dari rumah yang boleh pakai. Anduk hotel bintang 7 kayak nggak ada itu sama dia. Maka setelah itu dia sikat semua kloset, semua bathtub, semua dinding kamar mandi. Disikat pakai sikat dari rumah. Disiapkan itu. Anak saya bilang, Pak aku ngantuk. Tunggu. Pegawai baru kerja. Aduh, tidak mudah. Kami pernah ke restoran, masuk restoran 4 atau 5 kali. Setiap masuk restoran saya duduk dulu. Istri saya belagak permisi. Mbak mana belakangnya? Dia ke belakang. Dia lihat air cucian piring. Dia balik, papa kotor. Maksudnya kotor, kita pindah. Pindah. Yang Batak, yang ganas, yang bandel ngikutin si homilin. Aduh. Sampai di restoran lagi. Papa kotor, pindah. Loh, mak aku lapar. Papa yang makan, aku enggak. Ayo pindah lagi, pindah. Sampai 3 kali, 4 kali saya bilang, kalau pindah lagi Tuhan, enggak, habisin ini. Kalau pindah lagi, habisin. Pindah lagi. Buntu, saya buntu. Saking buntunya, enggak ketawa ada terngiang lagu. Melayani lebih sungguh. Aduh, rupanya melayani itu bukan di khotbah saja, layani itu. Aduh Tuhan, aku nggak mampu menjalani perkawinan ini Tuhan. Buntu saya. Dengan sederhana Tuhan katakan dalam hati saya, segala sesuatu dari Dia. Jadi istri saya dari siapa? Seolah-olah Tuhan bilang, perlu nggak aku minta nasihatmu milih istri? Nangis saya. Saya minta ampun. 6 tahun perkawinan saya bertobat. Setelah saya bertobat, apakah istri saya berubah? Enggak, makin aneh-aneh. Jahat, ya 11 tahun perkawinan baru dia berubah. Anda dan saya butuh jalan buntu. Supaya kita direndahkan. Saya sudah rendah, direndahkan lagi nih. Ya. Salah satu mujizat bagi orang gak percaya, termasuk orang percaya, adanya jalan buntu dalam hidupmu. Karena Tuhan tahu betapa degilnya kita ini. Keras kepala, sombong kita semua ini. Lebih sombong lagi, udah jalan buntu. Apa tadi? Kita pakai lagi cara kita, bukan cara Tuhan. Makin sombong kita. Bersyukurlah kita kalau kita pakai cara kita mengalami kekecewaan. Memang cara kita bodoh, licik, dan sangat dangkal. Jangan lupa itu. Oleh karena itu ketika ada masalah, apa berikutnya? Ayat 4. Mari kita sama-sama baca ayat 4. 1, 2, ya. Aku mau bersyukur kepadamu. Dan berarti situasi orang Israel saat itu dikepung oleh bangsa-bangsa. Kalau bangsa-bangsa jamak atau tunggal? Jamak. Dan bangsa-bangsa itu bangsa-bangsa yang besar. Kayak Singapura itu Israel. Ibarat orang Israel itu kayak Singapura, dikepung oleh Jepang, Jerman, Inggris, Amerika dan Cina. Ya bonyok. Jangankan mereka, satu aja Jepang habis itu Singapura.
Itulah situasi yang sedang dialami Daud dengan bangsa Israel. Tapi lihat, Bapak Ibu, tolong kita semakin smart dalam melihat masalah. Kebutuhan orang sakit bukan kesembuhan. Catat baik-baik itu. Kebutuhan orang sakit bukan kesembuhan. Kita terlalu bodoh melihat masalah. Dan termasuk terlalu bodoh kita melihat jalan keluar. Kebutuhan masalahmu Bapak Ibu, apakah itu masalah keuangan, apakah itu masalah kesehatan, apakah itu masalah perkawinan yang sedang goncang, bukan sekedar jawaban terhadap masalah yang kau pikirkan itu. Jauh lebih serius itu daripada itu sedang dilihat Tuhan. Saya ulangi, 10 orang sakit kusta datang ke dukun atau ke Tuhan Yesus. Kebutuhan mereka sesungguhnya menurut orang sakit kusta ini. Apa kebutuhan menurut orang sakit kusta ini? Apa mereka butuhkan? Kesembuhan. Apakah sama dengan kebutuhan mereka menurut pandang Yesus? Tidak. 10 orang sakit kusta, berapa yang sembuh? Saya ulangi. 10. Berapa yang mendapat jawaban sejati? Tahu kan? Yang 9 sembuh gak? Itu gak kebutuhan mereka sejati? Tidak, tidak, tidak. Yang mental dukun bertobat kau pagi ini. Yang sakit bukan kesembuhan yang kau butuhkan. Tuhan Yesus yang kau butuhkan. Entah kau sembuh atau enggak sembuh. Tuhan Yesus yang Anda butuhkan. Saya sedih dengan orang Kristen. Rasanya hebat sakit sembuh. Tidak ada hebatnya sakit sembuh. Enggak ada hebatnya. Sama sekali enggak ada hebatnya. Entah lu sembuh atau enggak sembuh. Kau terima Tuhan Yesus, itu jawaban yang sejati. Makanya gereja kita duta Injil. Bukan duta kesembuhan. Nyambung gak? Duta apa? Injil. Apa Injil? Kabar baik. Apa itu? Keselamatan jiwamu. Kesembuhan bukan jawaban sejati. Saya ulangi. Kalau ada orang sakit kanker 3 bulan lagi umurnya, bisa gak Tuhan sembuhkan? Bukan hanya bisa, gampang. Setelah sembuh dia, batal nggak kematiannya? Batal nggak kematiannya? Tidak. Orang sakit sembuh, mati lagi nggak? Mati lagi. Bukan kesembuhan. Inilah banyak bodohnya manusia. Sakit datang ke Tuhan Yesus minta sembuh, minta sembuh. Aduh Tuhan, kadang-kadang sedih lihat kita ini. Ditambah lagi gereja-gereja, ditambah lagi hamba-hamba Tuhan. Kita jawab lagi kebutuhan dia. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Wow, kita pakai lagi nama Allah, tidak ada yang mustahil. Bilu-bilunya menyembuhkan engkau. Walah, lucu-lucu sedih. Sembuh gak bertobat dia, ke neraka dia. Tanggung jawab lu nyawanya. Ini penting sekali. Makanya Daud, kalau engkau mengalami masalah jalan buntu apa? Dia tidak bukan yang utama kemenangan, bukan. Tapi apa? Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermasung bagimu di antara suku-suku bangsa. Pak Pendeta, suamiku namparin aku. Aku mau cerai. Enggak bisa. Pak Pendeta, suamiku udah namparin aku, dia nyeleweng. Aku sudah tidak cocok, aku mau cerai. Bukan cerai jawabannya. Jadi apa dong? Saya kembali, kalau dia mau kembali. Bukan sekedar kembali jawabannya. Mau enggak engkau tetap menyenangkan Tuhan sementara suamimu belum bertobat? Itu jawabannya. Maksudnya apa? Mau bertobat enggak Anda? Kalau kau juga sebagai ibu enggak mau bertobat, kalian kembali berantem lagi. Saya pernah membimbing orang, rupanya apa dia bilang? Kami sudah 3 kali cerai. Ya kalian butuhkan jawabannya kembali. Bukan Tuhan jawabannya. Ya cerai lagi loh.
Karena bukan itu solusi, bukan dia kembali kepada lo solusi. Kembali kepada lo itu bagian daripada solusi. Solusi utama, mau nggak kalian bertobat? Mau nggak Tuhan Yesus menjadi pimpinan kalian? Sekedar kembali ansih bukan jawaban. Sekedar sembuh doang bukan jawaban. Sekedar usahamu maju bukan jawaban. Yesuslah jawaban bagimu. Tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Jangan kita sekedar nyanyi, Yesus jawaban dalam hidupku, tapi nggak ngerti kita. Ini penting sekali. Maka Daud berkata, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Bagaimana Tuhan ditinggikan dengan segala masalahku. Habakuk bilang apa? Biar pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan, kambing domba tidak dalam kandang, tapi aku tetap bersorak-sorai kepada engkau. Itu jawaban. Sadra, Mesak, Abednego bilang kepada Raja Babel, Tuanku Raja, mau dibuang mereka ke dalam api yang paling panas pernah terjadi di bumi. Tuanku Raja, Allah kami akan menyelamatkan kami. Tapi ketahuilah Tuanku Raja, kalau Allah kami tidak menyelamatkan kami, kami tetap tidak mau menyembah Dewa Tuanku. Kami tetap menyembah Allah kami. Itu jawaban. Kalau sekedar selamat dari api jawaban, itu dangkal sekali arti jawaban. Jujur dong, ketika Stefanus dilempari dengan batu, dapat jawaban Tuhan gak dia? Dapat. Tapi orang bodoh bilang, ya kenapa dia mati? Gak ditolong Tuhan. Aduh gak ngerti Anda ditolong Tuhan. Saya tanya Anda, ketika Stefanus dirajam pakai batu, dia menyenangkan hati Allah gak? Itu jawaban. Melalui itu siapa yang bertobat? Paulus bertobat. Ini penting sekali supaya jangan mental dukun kita, mental egosentris kita masih kita pelihara tanpa sadar. Sama saya, mati nanti malam, besok mati, masa bodoh sama saya. Tapi saya rindu sama Tuhan, janganlah saya sampai enggak menyenangkan engkau dalam hidup saya. Itu aja jawaban sama saya. Entah mati nanti malam, entah besok masa bodoh. Tolonglah aku menyenangkan engkau. Karena Tuhan menciptakan aku segambar dengan dia. Apa arti gambar dia? Menyenangkan dia. Makanya Daud bilang, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa yang Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Entah itu menang atau kalah, bukan itu yang terutama. Jawabanku, bagaimana engkau tetap dimaksudkan walaupun aku menang, walaupun aku kalah. Karena aku tahu kemenangan-kemenanganku tanpa engkau dimaksudkan, tetap itu bukan jawaban bagiku. Kesembuhan-kesembuhanku tanpa Tuhan dipermuliakan, itu bukan jawaban yang sejati bagiku. Kembalinya suamiku kepadaku tanpa engkau dipermuliakan, tetap itu bukan jawaban bagiku. Tapi jawaban seorang yang ditinggalkan selalu bagaimana dia kembali. Bukan sekedar itu Bapak Ibu. Tapi bagaimana Tuhan Yesus menjadi Tuhan dalam rumah tanggamu. Bagaimana Tuhan Yesus menjadi Tuhan dalam hidupmu. Itu jawaban. Entah sakit lu sembuh atau enggak sembuh, masa bodoh. Bukan itu yang utama. Sekali lagi saya ulangi. Terlalu dangkal kita melihat jawaban. Tuhan tidak pernah salah memberikan jawaban. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jangan Anda bilang Stefanus tanpa pertolongan. Stefanus ketika dilempar sampai mati, mukanya kayak malaikat. Dia meninggikan nama Tuhan dalam kematiannya. Itu kan luar biasa. Bisa enggak kita sakit kita enggak sembuh, tetap kita mempermuliakan. Itu yang penting. Jangan pakai jikalau lah beriman ini. Beriman itu walaupun, sekalipun, itu beriman. Bukan jikalau. Jikalau aku sembuh, aku ke gereja. Mana bicara iman itu? Sembuh nggak sembuh, aku tetap ke gereja. Sembuh nggak sembuh, aku tetap mencintai Tuhan. Dan saya alami itu. Ketika saya selesai sekolah teologi, saya dengan istri kami sekolah teologi,
kami punya tabungan. Selesai sekolah teologi, selesai juga tabungan kami. Mujizat enggak? Kami melayani dari nol. Seringkali kami puasa tidak sengaja. Tahu puasa enggak sengaja? Emang enggak ada niat puasa, enggak ada makanan aja. Ketika kami sakit panas, kami beli Bodrexin. Kami jangankan biaya dokter, ongkos saja nggak punya kami. Ini dulu. Kami kasih Bodrexin, turun panasnya untuk panas lagi. Setelah sekitar 5 hari, anak kami makin lemas. Kemudian datang anak rohani kami, dokter. Dia paling jarang ke rumah kami. Tapi ketika itu ke rumah, sampai saya persingkat, dia panik. Dia bawa anak kami ke dokter. Terus bawa ke dokter, terus dia lakukan tindakan. Tapi kemudian saya lihat agak buru-buru mereka. Udah beberapa jam, agak mau malam, saya bilang, kenapa sakit anak saya gimana? Apa dia bilang? Pak Pendeta, jangan khawatir. Tuhan itu hebat. Dia pergi lagi, makin panik saya. Tuhan itu hebat, makin takut saya. Besoknya saya tanya lagi, Pak, percayalah, Tuhan itu tidak pernah memberikan pencobaan melampaui kekuatan. Ya gue udah tahu kayak gitu, tapi sakit apa? Makin takut saya. Beberapa hari kemudian hasil lab dan sebagainya, kepala dokternya panggil kami. Dan dia bilang, bapak kena leukemia. Apalagi rasanya nggak tahu. Kayak ditonjok saya. Aduh. Langsung saya tinggal. Leukemia, ya saya langsung bangkit, saya keluar. Saya marah sama Tuhan. Tuhan mana kau? Mana kau Tuhan? Si bodoh ini marah. Kami tinggalkan pekerjaan kami. Kami sekolah teologi. Kenapa anak kami leukemia? Tapi seolah-olah kejadian di awan. Nggak tahu hanya saya kali yang bisa melihat itu. Tiba-tiba awan itu berbentuk kayak orang. Terus orang gede lagi megang anak kecil pakai pisau. Seolah-olah Tuhan berbicara dalam hati saya. Rituan, mana lebih ringan sama engkau? Anakmu mati kau potong atau anakmu mati karena sakit? Langsung saya minta ampun. Tuhan ampun. Tolonglah biarlah anakku mati karena sakit. Kalau ku potong nggak bisa aku. Sama sekali nggak bisa dia motong anak. Langsung saya minta ampun di satu parkiran di pojok yang nggak kelihatan orang. Terus saya naik ke kamar anak saya. Anak saya sudah tidak sadar. Terus saya bilang sama anak saya, Nak, papa sayang sama kau nak. Tapi Tuhan lebih sayang sama kau. Kalau kau mau pulang nak. Pulanglah. Nangis saya ini. Terus saya angkat wajah saya bilang sama Tuhan. Tuhan, ujilah hati saya. Tilik hati saya paling dalam. Kematian anakku tidak punya kekuatan merubah kau yang baik jadi jahat. Kau tetap baik Tuhan walaupun anakku mati. Itulah jawaban sama saya yang paling indah. Setelah itu saya pegang tempat tidur anak saya nyanyi. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Itulah jawaban paling mulia. Anak saya nggak sembuh. 19 hari kemudian baru didapatkan anak saya nggak sakit apa-apa. Jadi jawaban saya bukan kesembuhan anak saya. Jawaban saya bukan kesembuhan anak saya. Jawaban saya mengenal Tuhan bahwa Tuhan baik walaupun anak saya mati. Itulah jawaban. Tepuk tangan yang keras. Ya. Tapi fokus kita selalu masalah kita. Ketika dijawab masalah itu, kenapa kau tetap menyimpang? Karena bukan masalah itu dipecahkan, itu jalan keluar. Mau nggak kita menyerah kepada Tuhan dengan segala masalah kita? Biarpun nggak selesai. Apalagi sudah selesai. Kecenderungan kita masalah kita selesai. Makin sulit kita percaya kepada dia. 10 orang sakit kusta, semuanya sembuh. Setelah sembuh, cuman 1 yang kembali percaya kepada Tuhan. Yang 9 gak sembuh. Orang kubutuhkan kau menjawab masalahku kok. Setelah itu masa bodoh.
Kan itu, jangan lupa, rata-rata orang sakit sembuh, sulit bertobat kalau nggak Anda teliti terus menerus. Bukan kesembuhan itu solusi, tapi lihat terus menerus, bagaimana hidupnya. Itu penting sekali Bapak Ibu. Oleh karena itu saya ulangi, jawaban yang paling indah bagi manusia adalah bagaimana dia kembali kepada Allah dan menyenangkan hati Allah. Itulah jawaban yang sejati bagi kita semua. Tepuk tangan yang keras. Apakah masalah kita selesai atau tidak selesai? Ini penting sekali Bapak Ibu. Supaya percaya kita iman yang lurus. Saya tekankan ulang lagi. Tolak mentah-mentah mental dukun Anda. Jangan terus kejar kesembuhan-kesembuhan. Dan jangan ukur hebatnya hamba Tuhan karena kesembuhan. Kalau lu gak bertobat tetap aja gak ada artinya semua itu. Karena yang paling serius dalam hidup ini bukan sakit. Yang paling serius dalam hidup ini kita nggak kembali kepada Tuhan dalam pengertian sesungguhnya. Dalam situasi ini Daud bisa saja diintervensi oleh kegagalan-kegagalannya. Kalau kita berdiri bapak-bapak semua kalau berdiri di depan sini, di tengah-tengah kita Daud, mungkin Daud yang paling jelek di antara kita. Dalam aspek kegagalan. Dia pernah nyolong istri orang. Bapak-bapak tolong angkat tangan yang pernah nyolong istri orang. Angkat tangan kau. Dia pernah nyolong istri orang. Lebih jahat lagi, sudah dia jinahi, tangkap ini. Sudah dia jinahi Berseba, disuruh pulang si Uria. Dia sebagai prajurit rendahan, jauh sekali jaraknya dari raja ke dia. Jauh sekali. Udah datang dia. Sekarang kau pulang serang-serang sama istrimu. Supaya apa? Supaya lu berhubungan sama istrimu ketika hamil, berarti saya nggak disalahkan. Karena saya sudah belum nanti dihamil kan. Suami kok yang baru pulang kan gitu kan. Tapi Uria bilang apa? Tidak layak aku bersenang-senang sama istriku tuanku raja. Teman-temanku perang, masa aku senang-senang. Enggak lu pulang, enggak. Dia tiduran di teras enggak mau pulang. Makin jahatnya si Daud, dia atur sedemikian rupa dengan panglima perangnya. Supaya Uria nanti perang, begitu diserang kalian mundur. Supaya Uria itu mati. Super jahat si Daud ini. Pernah gak siapa di antara sini sudah nyolong istri orang, membunuh suaminya lagi? Jahat sekali Daud ini. Jahat sekali. Tapi kemudian dia minta ampun. Mungkin secara ukuran manusia dia lebih jahat dari kita. Tapi secara ukuran Allah dia lebih banyak bertobat daripada kita. 10 dosanya, 2 dosa kita. Dia bertobat 10-10-nya, kita bertobat setengah. Masih ada 1,5 dosa lu. Ngerti nggak? Jadi jangan Anda pikir hanya gitu doang. Tahu nggak Pak Pendeta? Itu iparku itu, edaku itu bekas pelacur. Memang kenapa kalau bekas pelacur? Daripada kau, pembohong kau, malas kau, belum bekas-bekas. Dia kan mantan pelacur. Marah kau belum mantan-mantan. Bohong kau belum mantan-mantan. Kau mantan orang baik. Nyambung gak? Ayolah, jangan sok rohani lah kau. Ini penting sekali. Dengan kata lain, bisa saja masa lalunya, aibnya, yang memalukan dalam hidupnya, mengintervensi dia. Saya ingatkan Bapak Ibu, kalau Anda pernah berzina, Anda pernah jadi pelacur, Anda pernah mengalami yang memalukan, itu memang jelek dan aib dan rusak. Tapi kalau kau datang sama Tuhan dan minta ampun, jangan biarkan masa lalu lu mengintervensi Anda, sehingga kehendak Allah dalam hidup Anda nggak pernah terjadi. Itu menyenangkan hati dia. Satu kali ada pendeta berzina. Akhirnya dihakimi banyak hamba Tuhan. Perlu juga sih, walaupun saya nggak excuse, walaupun saya nggak suka juga, tapi perlu supaya dia tahu malu itu. Kemudian dia bertahun-tahun dia pergi dan kerja narik becak. Ketika ketemu Pak kembali melayani, Pak Ridwan saya nggak layak. Kenapa nggak layak? Beberapa tahun lalu saya berzina. Ya,
Benar. Tapi jangan terus masa lalu mengintervensi, bangkit melayan Tuhan. Lu saya nggak layak, tapi udah selesai dong. Tuhan sedih kalau Anda jatuh dalam dosa, tapi lebih sedih lagi kalau kau tetap diintervensi dosa. Saya nggak setuju, Pak Ridwan. Kemarin saya berzina, saya minta ampun, saya mau khotbah. Nggak bisa. Kemarin lu berdosa, sekarang mau khotbah, nggak bisa. Harus ngerti kan? Ngerti maksud saya? Harus ngerti kita nih. Saya tidak excuse dengan dosa. Saya sama sekali nggak excuse. Dosa itu jijik. Tapi kalau kau sudah berdosa dan minta ampun, mau dong dipulihkan. Dan kembali kepada kehendak Allah sejak semula. Untuk apa kau dipanggil? Daud katakan ayat 5. Sama-sama kita baca ayat 5. 1, 2, ya. Sebab kasihmu besar mengatasi dan setiamu sampai ke... Bukankah langit dan awan-awan representatif yang paling tinggi yang bisa kita lihat? Bapak Ibu, kalau kau pernah melakukan sesuatu yang sangat gagal, memalukan. Oke, minta ampun Anda. Oke, dididik Anda, didisiplin Anda. Oke. Tapi setelah itu sudah beberapa tahun, oke, bangkit dong. Lebih besar Tuhan daripada kegagalan kita. Katakan amin. Lebih tinggi kasih Tuhan daripada semua penyelewengan kita, kecurangan kita. Sekali lagi jangan Anda tangkap yang salah. Saya tidak sedang excuse. Tapi bangkit dong. Bukankah kita jadi bodoh terus kegagalan kita mengkungkung kita dan membuat kita picik dan tunduk dan terus ditunduk diintervensikan oleh masa lalu? Capek tuh. Abraham lebih pengecut dari saya. Saya bukan narsis nih, bukan sombong, benar. Abraham jalan-jalan sama istrinya ke Mesir. Terus dia bilang apa? Sarah kau cantik. Maksud abang apa? Nanti kalau orang tanya kau, bilang kau adikku. Maksud abang apa? Kalau kau istriku nanti aku dibunuh. Wah, pengecutnya si Abraham ini. Maksud abang apa? Ya kalau kau dibilang cantik dia, ya biarlah kau sama dia. Aduh, buruk kali nih si Lai satu ini. Raja naksir sama dia. Boleh gak kau ambil? Boleh, ini adikku kok. Aduh bodohnya. Dibawa, dikasih dia kambing domba. Aku dapat kambing domba. Si Sarah ke sana, seolah-olah dia jual itu si Sarah. Apakah Abraham intervensi? Enggak, Tuhan intervensi. Stop. Mau berhubungan mereka secara persetubuhan. Ini raja dengan istrinya. Stop. Mau gua samber lu. Lu kenapa? Lu ngambil istri orang. Istri siapa? Orang enggak ini. Bukan istri orang. Itu istri si Abraham. Lu katanya adiknya. Kalau istri saya dibawa orang. Pasti orang itu jalan-jalan pakai ambulans. Ada loh pariwisata lewat pakai ambulans. Pengecut banget tuh orang. Pengecut sekali itu si Abraham. Tapi hebatnya pertobatannya drastis sekali. Saya nggak mampu mendekatinya. Abraham, ya Tuhan, ambil anakmu yang tunggal, potong dia. Waduh, dia siap potong Ishak sampai Allah bilang, stop Abraham, aku tahu hatimu. Benar-benar kau nomor satu kan aku. Dia kembali kepada pengertian yang sesungguhnya menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan bilang sama saya, Ridwan, ya Tuhan, ambil anakmu 2 orang, salah satu potong dia. Ini suara setan ini ya. Dan saya langsung tengking itu, saya tengking langsung itu. Pergi kau, motong anak kau suruh. Saya tengking itu, makanya suara itu nggak pernah datang ke saya. Tuhan tahu saya nggak pernah jadi bapak beriman. Saya pahopunya beriman, cucunya beriman saya ini. Hebat sekali dia bisa begitu tinggi, dari bodoh sekali jadi tinggi sekali. Saya lebih baik dari dia dari kebodohan, tapi lebih jelek dari dia dalam iman. Nyambung gak sih lo? Saudara yang kekasih, jangan terus diintervensi masa lalumu. Aibmu, rasa, hal yang sangat memalukan dalam latar belakang hidupmu. Ada bapak-bapak hamba Tuhan tinggal di Kalimantan Barat, banjir, naik Vespa butut dia. Pulang
Dia antar dulu anaknya karena anaknya mau ujian, nanti dia balik ngejemput istrinya dengan anak yang lain. Terus banjir rumahnya. Ya sana buka pintu. Pak banjir. Jalan kau sana, buka pintu. Pak aku takut. Oh papa pukul kamu. Cepat. Jalan anaknya. Rupanya air itu kena strom. Turut mati anaknya. Sampai saat itu dia tinggalkan pelayanan bertahun-tahun. Dia terus diintervensi. Ketika kita bimbing, dia bilang apa? Pak, saya membunuh anak saya. Bapak tidak membunuh. Ya pokoknya oke deh, oke. Kalau itu menolong kau, benar kau jahat. Tapi berapa tahun kau lihat itu semua? Apakah Allahmu tidak bisa menolong kau dengan semua rasa bersalah itu? Sudah sekian tahun kau tinggalkan pelayan karena masa lalu. Tapi apa aku layak? Layak kau melayani Tuhan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jangan sampai masa lalu kita yang buruk lebih kencang ikatannya daripada kasih Tuhan yang lebih hebat. Katakan amin. Siapapun Anda jangan lagi dituduh masa lalu asal engkau teruji pertobatanmu. Sebab kasih Tuhan lebih besar daripada penyelewengan Daud. Kasih setianya lebih tinggi daripada semua kebodohannya. Makanya dibilang, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Yang berikutnya. Ayat 7 kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Supaya terluput orang-orang, selamatkanlah dengan Bapak Ibu, dalam perjalanan kekristenan kita, kita harus memiliki hati seorang murid. Yaitu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu menolong kita mengenal Tuhan. Anda tahu, yang membuat kekuatan bagi hamba-hamba Tuhan, kita ini melayani Tuhan, bukan kami nggak pernah gagal. Salah Anda. Mungkin di antara hamba Tuhan, mungkin saya orang yang banyak gagal. Tapi karena kita terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Satu yang paling malang dalam diri kita ialah kita tidak lagi merasakan cintanya Tuhan. Itu paling malang. Bapak, Ibu, milikilah tingkat kesadaran yang tinggi bahwa engkau dicintai Tuhan. Supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Bukankah yang paling kuat bagi anak-anakmu, bukankah cinta, bukan uang. Anak-anak minta apa kita kasih uang malah jahatnya nak. Rusaknya nak. Tapi cinta yang dibutuhkan. Cinta itu bukan selalu mengabulkan permintaan anak. Anak tahu mana harus disiplin, mana harus ada pujian dan sebagainya. Dari kecil, setelah kami menikah, kami dengan segala konflik saya dengan istri saya, kami punya aturan bersama untuk di rumah. Ketika anak saya mulai bertumbuh, kami jelaskan, nak kalau begini papa mama marah. Kalau yang begini papa marah, mama cubit. Kalau yang begini papa pukul. Kalau dia melawan mamanya pasti saya pukul. Dan Anda tahu, setiap saya pukul anak saya tahu saya cinta saya. Saya cintai. Itu kan enak kan? Suatu kali saya tanya, Joshua, kamu ngomong apa sama mama? Gini. Kalau gitu ngomongnya melawan mama enggak? Melawan, Pak. Kalau begitu gimana? Nangis dia langsung. Dipukul, Pak. Jadi harus tahu anak kita waktu dipukul. Jangan pernah pukul anakmu tanpa dia tahu. Itu bodoh. Balik kamu. Balik dia. Saya pukul pantatnya. Pak, saya pukul. Halo? Sampai kelas 2 SMP boleh kita pukul anak. Tapi dengan kita komunikasikan. Kenapa dia dipukul? Dan mukul anak hanya boleh berapa tempat? 2 tempat. Pantat dan betis. Sengaja Tuhan ciptakan daging agak tebal di situ. Mukul pun punya seni lah. Jangan pernah pukul muka anak. Itu bodoh Anda. Anda pukul dia sekian detik. Tahunan luka batin dia. Jangan kan mukul muka anak. Look, Anda gini aja jidatnya. Udah penghinaan dalam tuh. Jangan pernah. Pukullah anak pantatnya, betisnya. Sekeras-kerasnya. Enggak keseleo itu tulang.
Ada bumper di situ. Begitu saya pukul, saya bilang, sakit nak? Sakit pak. Papa senang gak mukul kau? Enggak pak, papa pasti susah. Terus kami pelukan, iya nak, papa juga susah. Tapi karena kebutuhan kau harus dipukul kau. Dan sampai detik ini anak saya tahu saya sayang sekali sama dia. Dan itu kekuatan bagi mereka. Bukan uang, kekuatan anak cucumu. Catat baik-baik itu. Cintalah kekuatan anak cucumu. Cintalah kekuatan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan itu kekuatan kita. Makanya karena itu kekuatan kita, paling malanglah hidup kita kalau kita tidak lagi menyadari bahwa Tuhan mencintai kita. Tapi itu nggak bisa sugesti, nggak bisa dibuat-buat. Saya ulangi Bapak Ibu yang nggak bosan-bosan. Siapapun Anda, milikilah hubungan yang baik dengan Tuhan. Capek tidak capek, ngantuk nggak ngantuk, buka telinga kalian. Capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, bangun pagi baca Alkitab. Jangan pura-pura nggak pernah dengar khotbah ini. Baca Alkitab, miliki hubungan yang baik dengan Tuhan dengan segala kelemahan dan kebodohan kita. Miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga ketika engkau jatuh, sekali lagi saya tidak excuse, ketika engkau jatuh kau bisa bangkit lagi. Sama sekali tidak ada ruginya memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Malah besar manfaatnya. Kita sering kali nyanyi, lebih baik 1 hari di rumahmu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Tapi omong kosong nyanyian tok. Baca Alkitab malas. Ya, saudara yang kekasih, Daud tahu persis dia sangat dicintai oleh Tuhan. Bukankah itu kekuatan melampaui apapun? Ketika saya berenang di kolam renang 3 meter. Kalian percaya nggak? Kayaknya muka kalian tuh nggak percaya. Saya pintar berenang ini. Ketika saya berenang di kolam renang 3 meter. Anak saya umur 2 tahun lewat. Dia dekat. Saya bilang lompat. Dia lompat. Karena apa? Dia yakin persis bapaknya yang di bawah itu sayang sekali sama dia. Dia punya keyakinan luar biasa. Nggak mungkin aku mati. Ngerti nggak? Sederhana kan? Dia lompat, tenggelam dulu dia. Terus saya angkat, dia keluar ketawa-ketawa. Ketawa senang sekali. Oh kalau saya lihat gitu, kayak aku sama Tuhan enak sekali rasanya. Dia tahu persis. Coba saya nggak ada, dia lompat. Gaya apa dia? Gaya dada langsung, dada masuk dia langsung. Mati dia tuh. Ya, saya sangat bahagia. Anak saya nggak mewah-mewah. Anak saya nggak ada barang-barang yang hebat-hebat. Tapi saya bangga anak saya sadar penuh papa mamanya cinta sama dia. Tepuk tangan yang keras. Tuhan Yesus bahagia sekali sama kita kalau Anda sadar penuh bahwa Anda sangat disayangi dia. Tapi itu enggak ada artinya, saya ulangi, kalau Anda tidak memiliki hubungan yang baik dengan dia. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, jangan lagi Anda berdalih, sombong, tetap malas baca Alkitab. Supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Selamatkanlah dengan tangan kananmu dan jawablah aku. Allah yang bagaimana mencintai kita? Ayat 8-10 representatif Allah yang punya kuasa atas alam semesta. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim dan sebagainya, Yehuda tongkat dan sebagainya. Aku membagi-bagikan Sikem, Sukot hendak kukur suka-suka dialah. Makanya orang Israel sama orang Palestina terus konflik. Lah ini tanah kami, kata mereka. Tanah kalian, saya bilang tanah kalian. Bumi ini punya Allah. Allah menyuruh kami ke sini, ini tanah kami. Kalau Tuhan suruh kami ke Jakarta, kami ambil Jakarta. Ini tanah Tuhan, Tuhan Bapak kami katanya. Satu sisi dari konteks agama, satu sisi berdasarkan sejarah dunia, sejarah manusia. Kami kan dulu sini, iya tapi Tuhan suruh harus binasakan orang Filistin. Bunuh dia, ambil tanahnya. Ya kami lakukan. Kami nggak tahu nanti dengar suara Tuhan kami ambil nanti daerah Tamrin kami ambil nanti katanya. Itu konsepnya.
Konflik, ya konflik lah pasti karena yang lain sudut pandangnya beda. Ya, saudara yang kekasih, alam semesta ini Tuhan punya. Seharusnya lebih mengerti kita cinta Tuhan daripada Daud. Kenapa? Saya tanya Anda, kira-kira Daud waktu dia hidup pernah nggak mendengar karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini dia berikan anak yang tunggal. Terus Yesus mati di kayu salib bangkit. Pernah dia dengar nggak? Belum. Kita pernah. Kita pernah. Seharusnya kejadian-kejadian itu membuat kita lebih militan daripada Daud. Yang terjadi enggak. Makanya ketika anak saya bilang, Pak, kalau nggak ada komputer saya nggak bisa belajar. Nah, jangan gitu. Berarti kalau gitu kau komputer itu tempat kebergantunganmu. Bilang gini, Pak, biarpun aku nggak ada komputer, Pak, aku bisa belajar kok. Ah, kalau begitu kau orang patut dipercayakan dapat komputer. Kalau kau bilang, kalau nggak ada komputer, aku nggak bisa belajar. Makin nggak patut kau dipercayakan komputer. Bukankah makin banyak fasilitas orang, bukan makin pintar orang? Dengar dong baik-baik. Nggak jamin anak les bahasa Inggris, besoknya matematika, besoknya fisika. Yang terjadi stres, down, drop. Loh jadi Pak Ridwan anti les? Enggak. Yang dibutuhkan dia kasih sayang. Sehingga ketika dia les karena sayang, dia ngerti karena sayang, dia enak lakunya. Jadi jangan hukum Taurat. Habis kau les matematika, fisika ya, habis fisika bahasa Inggris ya, habis fisika les berenang kau. Piano. Rupanya dendam pribadi. Dulu dia pengen piano nggak bisa-bisa dituangkan ke anak. Anak padahal senangnya pukul beduk, dia suruh piano. Nyambung. Dendam pribadi. Kalau bukan karena cinta nggak ada kekuatan. Dan Allah mencintai kita, Allah yang punya kuasa. Yesus yang sudah mati dan bangkit sebelum naik ke surga, dia bilang kepada murid-muridnya, kepadaku diberi kuasa baik di bumi maupun di surga. Itu yang mencintai kita. Bagian-bagian akhir. Mari kita baca ayat 11 sampai 13. Ayat 11 sampai 13. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Siapakah yang menuntun aku? Terus. Sebab ini harga mati sama Daud. Setelah kejadian-kejadian jalan buntu yang dihadapi, setelah sinergi dengan pengenalan dia akan Tuhan, maka ayat 11 sampai 13 harus harga mati bagi kita semua. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapa yang menuntun aku ke Edom? Bukankah rahasianya karena engkau Allah yang telah membuang kami enggak maju bersama dengan kami? Biar kami senjata kami yang canggih daripada orang lain, kalau Allah enggak maju tetap kami kalah. Hai yang sakit, bukan kesembuhan yang kubutuhkan. Hai yang mengalami konflik dalam rumah tangga, bukan sekedar pemulihan rumah tangga secara humanis yang kau butuhkan. Hai yang sulit keuangan, bukan keuangan yang kau butuhkan sejati. Tuhan yang kau butuhkan. Kau maju bersama dengan uang, tetap kau kecewa. Kau berjalan sama-sama dengan suami, dengan istri tanpa Tuhan, tetap kalian konflik lagi dan kecewa lagi. Maka tegaslah Daud, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan. Dia ngomong karena sumber pertolongan dari Tuhan. Sebab sia-sia penyelamatan dari manusia, termasuk Daud adalah manusia, dia tunjuk dirinya. Sia-sia penyelamatan dariku, walaupun pengalamanku banyak. Milikilah tingkat kesadaran yang tinggi, kita nggak pernah jadi Tuhan. Pengalaman kita nggak pernah jadi jawaban. Kepintaran kita, kesehatan kita, keuangan kita tidak pernah memberikan jalan keluar. Absolutely. Sangat-sangat mutlak. Maka patoruhon roham hamusudi. Rendahkan hatimu. Jangan lagi jogal. Orang suka mengklaim, saya klaim firman Tuhan, saya klaim. Jangan klaim janji Tuhan kalau kau nggak hidup dalam perintah Tuhan. Emang Tuhan babu kau.
Saya klaim janji Tuhan, saya klaim janji. Ngikutin perintah kagak. Mana lebih dahulu, perintah atau janji? Ya perintah dulu dong. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka janji. Setiap kita jalan dalam kesetiaan, situ tergantung janji-janji. Nggak usah kau klaim juga sekalipun. Tapi kalau kau nggak ada dalam jalan Tuhan, mau klaim janji Tuhan nggak nyambung. Ini penting sekali Bapak Ibu. Oleh karena itu tegaslah kita, sia-sia penyelamatan dari manusia. Ketegasan ini membawa kita selalu tundukkan diri kita kepada terang firman Tuhan. Baca Alkitab tiap hari, renungkan, dan pelaku-pelaku firman. Itu artinya tunduk. Tanpa itu nggak ada kita bicara percaya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Sebab apa? Memang sia-sia penyelamatan dari manusia. Saya ulangi, makin banyak dokter, makin pendek umur manusia. Benar nggak? Apakah dokter memperpanjang usia? Orang bodoh aja bilang iya. Zaman Adam dan Hawa ada dokter nggak? Umur berapa tahun? 900 sampai 1000 tahun tuh. Zaman Nuh mulai ada tabib-tabib. Umur mulai di korting. 700 tahun. Zaman Musa lebih banyak lagi tabib-tabib. Umur lebih banyak lagi di korting. Paling kuat 200 tahun. Zaman kakek nenek kita, kungkung popo akong, mbah kakung, opa oma, grandpa grandma, opung doli, opung boru. Lebih banyak lagi dokter. Nenek saya umurnya 106 tahun. Mana lebih banyak dokter? Zaman kakek kita atau kita? Zaman kita lebih banyak dokter. UI keluaran dokter, Pajajaran, di Penogoro, Gajah Mada, Brawijaya, Airlangga, termasuk UKI, termasuk Pelita Harapan, ITB aja enggak? Tetap puluhan ribu dokter. Saya tidak menghakimi, sulit sekali umurmu 90. Jangan pura-pura nggak dengar. Sulit sekali umurmu 90. Padahal dari garis kakek ke kita udah jauh beda. Makin banyak sarjana hukum, makin rusak hukum. Dengar, yang sarjana hukum, pengacara ada di sini nggak? Hakim ada nggak? Dengar baik-baik kalian. Tanpa Tuhan selalu sentrisnya diri kita. Akhirnya UUD, ujung-ujungnya duit. Pakai KUHP, kasih uang habis perkara. Maju tak gentar membela yang bayar. Apalagi orang Sumatera Utara. Kalian tahu kan Sumut kan? Semua urusan memakai uang tunai. Itu Sumut tuh. Makanya saya kalau pengacara orang Batak kadang-kadang saya hati-hati nih orang nih. Orang Sumut begitu. Benar Pak Iswara, Sumut itu. Semua urusan memakai uang tunai. Jangan pakai cek, uang tunai. Ya, makanya kalau orang bilang, Pak itu hebat deh pengacara orang Batak. Saya bilang, lucu-lucu sedih kau. Gak ada hebatnya itu. Sia-sia penyelamatan manusia. Makin banyak sarjana ekonomi, makin banyak krismon huta barat. Krisis moneter, hutang tambah berat. Iya, makin banyak ahli ilmu jiwa, makin banyak orang gila. 10 orang sakit jiwa datang ke psikiater, keluar jadi 11. Psikiaternya pun sakit jiwa. Kalau tidak Anda punya pemahaman yang sinergi yang luar biasa ayat 1 sampai ayat 13, kita tidak mengerti ayat 14. Sama sekali kita nggak ngerti. Ketegasan Daud akan kebenaran sampai puncaknya ayat 13. Baru ngerti, sama-sama kita baca 14. Sama-sama kita baca 14. 1, 2, ya. Dengan Allah akan kita lakukan. Sebab karena ia sendiri yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Siapa yang patut dipuji? Ya dia sendiri dong. Jadi jangan Anda pakai ayat ini untuk memenuhi kepuasan keinginan kita. Itu picik dan bodoh. Biarlah ayat 14 ini memenuhi kepuasan hati Allah. Kalau sakitku sembuh supaya orang kenal Allah dan orang tunduk kepada Allah. Kalau saya makin kaya supaya orang kenal Allah dan orang makin tunduk kepada Allah. Kan begitu seharusnya ukurannya. Bukan sekedar sembuh doang, bukan sekedar kaya doang, bukan sekedar naik jabatan doang. Itu picik. Tapi dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Jawaban yang paling manis dalam hidup kita adalah bagaimana kita kembali kepada fungsi yang semula.
menyenangkan hati Tuhan. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras ya buat Tuhan. Masing-masing kita tunduk kepala. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, jika ada dosa dan kejahatan kita tinggalkan itu. Karena dosa dan kejahatan bukan saja beda dengan jalan Tuhan, dosa dan kejahatan selamanya melawan jalan-jalan Tuhan. Tinggalkan dosa dan kejahatanmu. Jika ada di antara